Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan edukasi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menambah kompetensi. Senang sekali saya Adia Nur Alfiatin menemani Anda kembali pada acara podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPTTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sukses juara 1 pada Lomba GCC tahun 2023 jenjang SLB. Mari kita sambut beliaunya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya Ibu? Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong langsung ke pertanyaannya saja Bu ya. Ya siap. Untuk prestasi Lomba Inovasi Kepala Sekolah SLB pada GCC tahun 2023, itu lombanya seperti apa? Membuat apa, Ibu? Untuk Lomba Kepala Sekolah GCC itu saya mengambil bidang Lomba Inovasi Kepala Sekolah di bidang SLB, Mbak. Nah, Inovasi Kepala Sekolah bidang SLB itu merupakan suatu ajang, ya menurut saya merupakan suatu ajang dalam kita mengapresiasi karya kepala sekolah. Nah, itu bisa ditujukan baik SMA, SMK maupun SLB sesuai dengan bidang lombanya masing-masing. Nah, di mana lomba itu dapat memberikan pembaharuan dari proses belajar mengajar yang bertujuan itu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itu bisa berupa caranya mengajar bagaimana, penilaiannya bagaimana, dan pengelolaan sekolah. Nah, di mana adanya lomba GCC itu juga mengasah kepala sekolah untuk meningkatkan inovasi dan pengembangan diri serta mengembangkan lembaganya. Itu. Nah, untuk yang tahun kemarin itu saya membuat video dengan mengambil judulnya efektivitas penggunaan aplikasi Gowes untuk meningkatkan komunitas belajar guru dan orang tua, di mana menggambarkan suatu aplikasi yang membantu guru dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan siswa, karena siswa kami itu siswa berkebutuhan khusus, sehingga bagaimana guru itu harus lebih kreatif dan lebih inovasi dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak kita. Nah, di mana di dalam Gowes ini pun saya juga mengajak guru-guru berkolaborasi untuk memanfaatkan akun Belajar ID, karena kita kan sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah saat kurikulum Merdeka ini, dengan setiap guru itu diberikan akses akun Belajar ID. Jadi bagaimana kita memanfaatkannya, karena di dalam akun belajar itu banyak fitur-fitur yang sangat baik yang bertujuannya itu meningkatkan kompetensi guru dan juga meningkatkan pembelajaran peserta didik itu. Lalu di dalam Gowes pun itu kita juga meningkatkan komunikasi belajar guru, komunitas belajar guru. Nah, di mana komunitas belajar guru itu kita dengan aplikasi itu guru saling belajar bersama, meningkatkan komunitas, saling belajar bersama teman sejawatnya seperti itu, dan juga meningkatkan komunitas belajar orang tua, di mana orang tua itu kita juga mempelajari akses aplikasi tersebut pada orang tua, sehingga orang tua itu bisa memberikan pembelajaran yang sama dengan yang di sekolah gitu, Mbak. Kemudian ini Bu, untuk Gowesnya itu nama aplikasinya apa nama komunitasnya? Nah, saya mengambil judul Gowes itu dari sebuah aplikasinya. Jadi aplikasi saya itu kan dari Google Workspace Education, makanya saya singkat menjadi Gowes gitu, Mbak, ceritanya. Baik Ibu, gitu kan. Kemudian untuk persiapan seperti apa yang Ibu siapkan sebelum melakukan lomba tersebut, Ibu? Persiapannya dalam melakukan lomba tersebut, saya mempelajari juknis dan ketentuannya lomba tersebut. Kemudian saya mengambil bidang lomba yang ingin saya ikuti. Nah, di sini karena saya kepala sekolah, jadi saya mengambil bidang inovasi untuk kepala sekolah jenjang SLB gitu, Mbak. Lalu setelah itu saya mencari ide untuk inovasi yang akan saya angkat, yang akan saya lakukan pada lembaga saya, dengan saya menyesuaikan situasi di lembaga saya. Jadi
situasi di lembaga saya, baik dari sumber daya manusianya dan sumber daya sekolahnya. Selain itu saya juga mencari topik yang saat itu sedang trending. Nah, saya waktu itu saya mengambil topik itu komunitas belajar karena itu saat waktu fresh-freshnya, saat baru-baru gencar-gencarnya ditekankan komunitas belajar di mana-mana, baik di medsos atau dimanapun. Nah, kemudian saya belajar juga dari referensi beberapa buku serta belajar dari PMM karena di situ banyak sekali modul-modul tentang komunitas belajar. Baik Ibu, hal apa Ibu yang paling berkesan ketika mempersiapkan lomba, Bu? Nah, yang paling berkesan itu bagaimana waktu itu kita harus konsisten ya, dari awal mendaftar sampai mengumpulkan karya itu kita harus konsisten dalam menjalani rangkaian itu. Karena apa? Karena pekerjaan yang banyak, kita membagi waktunya juga. Kadang ada rasa besok-besok lah gitu, kita mau mengumpulkan karya gitu menjelang harinya itu gitu. Kemudian ada kendala mungkin persiapannya itu. Kemarin sih waktu saya itu aplikasi itu berjalan, ada beberapa memang guru yang memang masih belum menguasai, tetapi kita dengan adanya komunitas belajar pun itu kita bisa kolaborasi belajar bersama dengan teman sejawat itu. Menarik sekali Bu ya untuk komunitasnya ini. Guru yang terlibat dalam komunitasnya ini ada berapa banyak Ibu jumlahnya? Untuk guru saya yang terlibat dalam komunitas belajar ini ada 12 guru, Mbak, di sekolah saya, gitu. Untuk dukungan dari cabang dinas dan dari sekolah, apa yang diberikan terhadap Ibu beserta timnya untuk mengikuti lomba ini? Dukungan dari cabang dinas sangat mendukung, sangat sekali mendukung dalam pelaksanaan lomba GCC kemarin dari awal sampai kita menerima penghargaan, dan juga kita juga mendapatkan akomodasi itu kita dari pembinaan, dukungan gitu. Karena dan itu jujur memang awalnya saya memang terpaksa Mbak ikut GCC kemarin, cuma saya melihat banyak pengalaman dan banyak ilmu juga gitu dari ikut GCC tahun kemarin. Terpaksa Bu ya, karena durasi lombanya terlalu banyak, apa begitu pada jadwalnya Ibu? Terpaksanya itu karena kemarin itu kayak kita harus membuat video, harus membuat laporan. Paling susah itu kan laporannya ya Mbak ya. Gitu. Jadi tapi ya alhamdulillah mungkin dengan adanya GCC membuat pengalaman banyak dan bisa meningkatkan untuk prestasi di sekolah juga. Oke Ibu. Kemudian untuk ini Bu, untuk ilmu pengetahuan apa yang terkandung dalam video itu Ibu? Untuk ilmu pengetahuannya yang terkandung dalam video itu, kita banyak ilmu pengetahuan Mbak, karena videonya itu di dalamnya itu ilmu pengetahuannya itu kita sesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada di sekolah saya. Jadi ilmu pembelajaran yang ada di SLB PKK Sumberjo itu kita masukkan di dalam aplikasi tersebut. Jadi ada matematika, ada ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia gitu Mbak. Untuk teknologinya tadi kan saya sudah mengatakan bahwa aplikasi itu kan merupakan dari aplikasi Google Workspace. Di dalam Google Workspace Education itu banyak sekali aplikasi. Nah, diantaranya Google Sheet, Gmail, Google Drive, Google Doc, Google Sheet, dan Canva. Di dalam aplikasi itu kita jadikan satu fiturnya. Nah, kita buat wadahnya dengan namakan Goes itu Mbak. Nah, untuk teknologi nih Bu ya, teknologi itu biasanya kan berdampingan dengan internet. Lah, apakah aplikasi Ibu ini bisa terkoneksi tanpa menyambung dengan internet Ibu? Untuk aplikasi ini, untuk aplikasi ini bisa diakses di di HP maupun di tab gitu. Jadi bisa untuk
wali murid yang tidak bisa mengantarkan sekolah anak-anaknya juga, tetapi sebelumnya harus mengunduh dulu Mbak. Memang sebelumnya harus mengunduh di gadgetnya masing-masing dulu gitu. Tapi nanti walaupun tidak ada internet itu sudah ada apanya itu namanya, jika di-download kan sudah masuk ke dalam HP-nya masing-masing juga untuk pembelajarannya anaknya gitu. Luar biasa Bu ya, tanpa mengandalkan internet berarti aplikasinya Bu nggih. Nggih. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ini Bu, saran dan pesan dari Ibu sendiri pribadi kepada para kepala sekolah supaya menjadi prestasi atau juara pada lomba GCC tahun 2023. Pada tahun GCC besok mendatang lah Bu. Nggih. Nggih. Oh ya, yang tahun ini ya Mbak ya. Iya, yang tahun ini kan namanya Gembita ya Mbak ya. Iya, ganti nama sudah Bu ya. Sudah Bu ya. Iya, ganti nama Mbak gitu. Menurut tetap kita sebagai kepala sekolah itu menurut saya kita harus tetap berprestasi, mengembangkan kompetensi, baik kompetensi diri kita sendiri sebagai kepala sekolah, mengembangkan kompetensi guru dan kompetensi lembaga dengan mengikuti ajang-ajang prestasi, bukan hanya Gembita yang tahun ini ya Mbak ya, bukan hanya Gembita tahun ini tetapi yang lainnya juga. Karena apa? Dari pengalaman dari lomba-lomba tersebut kita akan dapat pengalaman ilmu-ilmu. Oh ternyata di sana pakai aplikasi ini, kita bisa menerapkan untuk kita ke depannya seperti itu. Karena apa? Tujuan saya itu kemarin ikut lomba GCC kemarin, pertama mungkin terpaksa ya Mbak ya, terus saya dapat dukungan banyak dari teman-teman guru, dari pengawas, dari wali murid, dari semua wali murid semuanya, dan dari fasilitator saya sekolah penggerak pun saya dapat motivasi gitu, dapat dukungan, akhirnya menang kalah ya sudah enggak apa-apa. Nah itu waktu itu saya membuat apa itu, kalau memang menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya itu untuk produk sekolahnya kita sendiri gitu Mbak. Jadi ya alhamdulillah yang produk kemarin juga itu saya jadikan produk sampai tahun ini di sekolah saya gitu. Luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan kesediaannya Ibu untuk bergabung pada podcast kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya Bu ya. Sukses terus Ibu dan sehat selalu. Terima kasih Mbak, sama-sama. Salam hormat juga. Sampai jumpa Ibu. Oke, Insan Edukasi, tidak terasa podcast kali ini telah berakhir. Saya Ardian Nur Alfiatin pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube UPTTIKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edutech, UPTTIKP terus maju dan inovatif.